Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Doa akan dipimpin oleh nomor absen 7. Silakan. Tempat duduk siap-siap beramal. Saya absensi dulu ya. Saya lihat dulu absensi mandiri kalian. Bagus sekali, semuanya masuk. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Setik ini kalian masukkan ke papan perasaan hari ini. Tarik nafas jadi itu, lepaskan lewat mulut. Agak enak kan? Sudah. Oke, kalau begitu kalian sudah siap pembelajaran hari ini. Lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian. Pajajaran selama hidupku, Boleh bergerak, santai aja. biarku sayang pergi jauh. Letak kita di dapur istimewa. Ya, kaya alam, sumber daya alam yang kaya, produksinya alam. Ready? 1, 2, 3. Yes, Bu. Kalian lihat? Cermati. Beberapa yang kalian lihat. Ya, bagaimana terbentuknya bahaya atau bayangan? Bagaimana? Siapa yang bisa? Bagaimana terjadinya pelangi? Karena tujuan pembelajaran dari melalui pengamatan video, kalian dapat mengidentifikasi cahaya, sumber cahaya, dan sifat cahaya. Melalui pengamatan video juga, kalian dapat menyajikan cahaya, sumber cahaya, sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui percobaan ada beberapa percobaan dapat menjelaskan cahaya, sumber cahaya, dan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, setelah kalian tahu tujuan pembelajaran, supaya pembelajaran ini berjalan lancar, yang pertama, kalian harus saling menghormati pendapat temanmu yang berpendapat, hargai, hormati. Yang kedua, nanti kalian ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok, kalian harus kolaborasi bersama. Yang ketiga, apa anak aktif, jangan diam saja Pak. Ini kelompoknya beda ini ya, kelompok Venus. Kemudian kelompok Jupiter ada Elgi, Raihan, Anggun, Elita. Dan untuk mempunyai sebuah video pembelajaran. Cerdas, jumpa lagi bersama Ibu Tutut Yanuswati. Kali ini Bu Tutut akan membahas tentang cahaya dan sifatnya. Mari kita simak bersama. Cahaya memiliki sifat-sifat. 1. Cahaya merambat lurus. Jika kita memperhatikan cahaya matahari, maka tampak bahwa berkas cahayanya merambat dengan lurus. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau celah-celah rumah yang gelap akan tampak seperti garis putih yang lurus. Bukti lainnya bahwa cahaya merambat lurus jika terhalang oleh tembok atau karton, berkas cahaya tidak dapat terlihat. Berkas cahaya yang merambat lurus dapat pula kamu lihat pada cahaya lampu mobil atau senter di malam hari. Pembelajaran hari ini kalian mengerjakan LKPD ya, LKPD kelompok yang dikerjakan secara berkelompok. Oke, untuk kelompok Venus ini kalian nanti membuat kartu ya, kartu Venus. Untuk kelompok satu Mus ya, satu Mus kalian membuat peta konsep, konsep. Kemudian untuk kelompok Jupiter itu sudah dibagi ya. Kalian membuat apa ini namanya? Percobaan ya, laporan dengan percobaan. Oke, anak-anak? Nah, aturannya seperti ini.
Untuk kelompok satu sudah bagus, saya percaya sama anak yang bagus, anak yang pintar, kerjakan sendiri. Referensinya kalian ambil di buku kalian boleh, keluarkan buku kalian ya. Atau nanti saya kasih link ya, kelompok. Oke, saya kasih dulu linknya, biar lebih paham lagi bisa mengerjakan LKS ini. HP-nya sudah dikeluarkan, ya, tidak masalah linknya. Ini kamu juga boleh pakai ini, boleh enggak. Tapi kalian pakai bahan ya. Nah, untuk ini nanti saya bimbing, biar tahu percobaannya bagaimana. Mana kamu saya mana kayak? Oh ini di situ saya. Di situ. Nah, kita sebenarnya waktu ini nanti bisa. Ya, nah, boleh sih. Buat labelnya bisa dikeluarkan untuk menggunakan ini. Boleh kerjasama. Cuma diam tadi apa? Harus kolaborasi aktif ya dalam kerjasama. Sebentar ini belum praktek. Oh, boleh praktek dulu. Silakan. Nanti bisa menjawab ya jawaban yang mana. Silakan. Boleh. Makanya ini kalau udah punya ada ya ini bagaimana? Nanti saja ya, nanti presentasi dong. Iya, kita mesti nanti tulisnya di situ, oke? Nanti ada mas. Ya, udah? Ya. Kira-kira lagi, coba lagi dia.
Hasil laporan kami. Nanti juga simulasinya ya sekali. Kalau sudah selesai. Awas terbakar berarti. Ini pasti gue. Tidak awas terbakar berapa? Jadi cuma mati ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, pegang wajahmu. Tangan diputar-putar, peganglah mulut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang sekali lagi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, Peganglah bahu. ayo nyanyi. Tangan diputar. Selesai digoyang dong, maju. Terus Aku terus, ya oke. Lanjut, aku terus. Ayo, aku terus. Boleh di sini sebelah sini. Penulisnya siapa? Beda ulang. Siapa sudah dibagi? Penulisnya? Penulisnya sudah siap tadi. Oh ini saja, hanya. Boleh di sana, sana. Ya enggak. Agak sini dia. Agak sini sama. Ulang sama. Nah, oke. Baca cepat ya. Biar saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 NOS akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Cahaya. Arti cahaya. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata kita. Di sini ada sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya. Di bawahnya ada cahaya yang dapat dilihat oleh mata kita. Cahaya yang dapat dilihat oleh mata kita, contohnya senter, bintang, lampu, api, dan kilat. Cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata kita adalah matahari, sinar X, gelombang radio, dan gelombang mikrowatt. Contoh sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah matahari, bintang, api, lampu, dan kilat. Di sini ada sifat-sifat cahaya. Cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya masuk ke dalam celah rumah. Cahaya lampu senter atau mobil. Cahaya dari proyektor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketika kita bercermin, cahaya dapat dipantulkan ke mata dan kita dapat melihat diri kita. Cahaya menembus benda bumi. Kita dapat melihat pemandangan di balik jendela kaca. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Contohnya, kolam renang terlihat lebih dangkal dari sebenarnya. Cahaya yang kelima, sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih diuraikan menjadi warna-warna pelangi. Cahaya yang terakhir atau cahaya yang keenam adalah cahaya dihalangi benda gelap akan terbentuk bayangan. Contohnya, cahaya matahari didengarkan siap ketika mengenai suatu benda gelap akan membentuk bayangan. Kalau maksudnya moderator? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada. Dari kelompok mana dulu? Saya.
Mengapa danau atau kolam yang dalam terlihat dangkal jika kita lihat dari atas? Sudah, saya sebentar ditulis dulu. Maaf. Apakah yang Oke, ada lagi pertanyaan? Bisa? Dari kelompok lain? Ada? Oh, ada kelompok siapa? Jupiter. Jelaskan apa itu cahaya dan sumber cahaya. Oke, ampun. Tolong dibawa ke kelompoknya untuk dijawab. Agak sana saja biar nggak ulang ya sampai nah berpakai kok sakit. Oke, dari Venus dulu. Dari kelompok Venus. Dari kelompok Venus. Pertanyaan dari kelompok Venus. Mengapa danau dan kolam yang dalam terlihat dangkal? Jawabannya adalah danau atau kolam terlihat dangkal karena cahaya memiliki sifat dapat dibiaskan, di mana cahaya yang melewati dua medium yang berbeda yaitu udara ke air, maka cahaya dibiaskan setelah menjauhi garis mata, sehingga yang kita lihat di dalam air itu bukanlah letak yang sebenarnya. Sudah puas? Sudah. Oke. Lanjut untuk pertanyaan dari kelompok Jupiter. Pertanyaan dari kelompok Jupiter adalah, jelaskan apa itu cahaya dan sumber cahaya? Jawabannya adalah, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata kita. Sedangkan sumber cahaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Oke, puas kelompok Jupiter? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa lagi? Venus. Venus, oke. Nanti ke depan, Bapak Venus. Agak ke sana, nanti sama pulang. Kamu tulisnya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Venus akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cahaya dan sifatnya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Seorang anak menitip lubang di kantong cahaya jadi terlihat. Oke, ada lagi. Ada lagi sebuah mobil menyalakan lampu pada malam hari. Cahaya matahari masuk ke celah-celah dinding rumah yang berlubang. Membuktikan apa itu? Semua itu membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Lanjut. Cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya senter diarahkan ke cermin menyebabkan cahaya memantul. Ada apa lagi? Seorang bapak mengaca di cermin, semua terlihat sama persis. Semua itu membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Oke, lanjut. Yang ketiga, seorang anak perempuan mengarahkan cahaya senter ke gelas bening. Cahaya bisa menembusnya. Jika kita melihat di kaca jendela, maka pemandangan. Siapkan pertanyaan ya untuk kelompoknya. Jangan main HP. HP-nya dimasukkan. Cahaya dapat dimasukkan ke tas. dimasukkan sebagai ke dalam gelas berisi air terlihat kata. Sebuah sendok dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat bengkok. Seorang anak melihat gunung yang terlihat dangkal tapi sebenarnya dalam. Semua itu membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, sebuah cahaya melewati prisma transparan, cahaya putih menjadi tujuh warna. Setelah hujan rintik-rintik dengan cahaya matahari yang berwarna putih dan air hujan gunanya seperti prisma transparan, sehingga terjadilah pelangi. Semua itu membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Yang
ke-6, dua orang sedang di tanah pada hari terbayangkan dua orang itu sangat banyak. Koma yang tersinari, maka hari bawahnya terdapat bayangan karena cahaya terhadap pohon tidak gelap. Semua itu membuktikan bahwa cahaya dihalangi benda gelap akan membentuk bayangan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari kelompok. Dari kelompok apa? Oke, membacakan jawab tulis ya. Bagaimana cahaya matahari bisa menjadi pelangi? Coba jelaskan. Lanjut, ada pertanyaan lagi? Lanjut, ada pertanyaan lagi? Ada dari kelompok Jupiter. Mengapa kita bisa melihat pemandangan di luar rumah lewat jendela kaca? Oke, sebentar. Sudah siap? Sudah menyiapkan jawabannya ya? Sudah. Oke, silakan untuk dijawab. Sebelah sana aja belakang biar enggak ulang ya. Pulau. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok Venus. Bagaimana cahaya matahari itu bisa menjadi Sama kelompok Venus, pertanyaan Venus. Dari kelompok satu terus dong. Ya. Saat matahari bersinar terang, datang hujan, gerimis, rintik-rintik cahaya matahari akan dibiaskan dan diuraikan menjadi warna pelangi oleh titik-titik air hujan, di mana air hujan tersebut seperti prisma transparan. Yang kedua, pertanyaan dari Jupiter. Mengapa kita bisa melihat pemandangan di luar rumah lewat jendela kaca? Kita bisa melihat pemandangan di balik jendela kaca dikarenakan cahaya yang memiliki sifat yaitu menembus benda bening. Maka dari itu kita bisa dengan menjelas melihat apa saja dari dalam rumah lewat jendela kaca. Sekian dari kelompok Venus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada kelas yang mendapat lagi. Oke, sekarang kelompok berikutnya. Oke, penulisnya siapa? Agi. Lanjut, langsung cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Jupiter ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dapatkah kalian melihat cahaya lilin dari depan kantor seperti salah satu kantor? Dapatkah kalian melihat cahaya lilin setelah salah satu kantor digeser? Tidak dapat. Apa kesimpulan kalian? Dari percobaan membuktikan bahwa cahaya berangan lurus. Apa yang terjadi pada cahaya center yang lain akan dicermin? Cahaya akan memantul. Apa kesimpulan kalian? Dari percobaan membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Bagaimana jika cahaya center diarahkan ke arah kaca atau bening? Apakah bisa menembus? Bisa. Apa kesimpulan kalian? Dari percobaan membuktikan bahwa cahaya menembus benda Oke, bening. lanjutkan. Sudah, itu saja. Oke, ada pertanyaan, moderator? Ada pertanyaan teman-teman? Ada. Apa? Venus. Nah, Sebutkan 6 sifat catat ya, cahaya. Agi. 6 sifat cahaya. Dari kelompok satu mus? Mengapa saat kita bercermin semua dapat terlihat di cermin? Mengapa? Coba, sudah? Sudah dicatat? Oke, lanjut sini. Kalau sudah dicatat, boleh dijawab. Agak sini saja, biar nggak silau. Pertanyaan dari kelompok Saturnus. Mengapa saat kita bercermin semua dapat terlihat di cermin? Jawabannya karena cahaya yang menuju ke cermin akan dipantulkan oleh cermin ke mata kita, sehingga kita dapat melihat diri kita di cermin. Bahkan semua yang ada di belakang kita akan terlihat di cermin. Pertanyaan dari kelompok Venus. Sebutkan 6 sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan.
3. Cahaya menembus benda-benda bening. 4. Cahaya dapat dibiaskan. 5. Cahaya dapat diuraikan. 6. Cahaya yang terhalang benda gelap akan membentuk bayangan. Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Senangkah? Senang. Bahagia? Bahagia. Memahami tentang cahaya? Sehingga cahaya, sumber cahaya dan sifat-sifat cahaya. Oke. Presentasi dengan hebat, dengan sangat bagus sekali. Saya acungi jempol yang sangat banyak. Kaki juga boleh ya. Jempol kaki cuma 4 sayangnya ya. Itu adalah kepala daerah dari Jawa. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pelajaran tadi, itu akan memberi sebuah KPD yang dikerjakan secara mandiri. Oke, tidak boleh contekan dengan nama. Oke, sekarang kerjakan. Sudah nama, nomor absen harus ditulis. Oke. Nama nomor absen hanya bilang saja, saya beri waktu 3 menit minimal, maksimal 5 menit. Ada yang tidak masuk? Oh, sudah 1. Oke. Hanya yang beda 3 menit waktunya, tidak banyak. Bahas ya. Nomor 1 jawabnya adalah B, cahaya. Nomor 2 jawabnya yang benar kecuali C, dibelokkan. Maaf, A, cahaya dapat dibelokkan kecuali. Nomor 3 jawabnya dibiaskan, D, pinter. Nomor 4 jawabnya apa aja? Dapat diuraikan dalam video, diuraikan. C, terjadinya pelangi. Oke. Yang nomor 5 pada bayang berbentuk sebelah barat apa itu ya? Berarti membentuk bayangan B. Bagaimana? Betul semuanya, sampai? Betul. Siapa yang betul semua angkat jarimu tinggi-tinggi? Kamu salah berapa, Sayangku? 1, kamu salah berapa? 2. Salah 2, oke, enggak apa-apa. Ternyata banyak yang betul, kalian ingat. Tadi LKPD-nya dikumpulkan, semuanya dikumpulkan sama yang apa namanya kelompok tadi dikumpulkan semua ke sini untuk kelompok saja. Semuanya dikumpulkan. Oke. LKPD-nya juga dikumpulkan semuanya. Kerjakan PR di buku cerdas cerdas halaman berapa ya? 173. Oke, kerjakan latihan 1 saja, itu PR. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai banyak. Sampai di sini dulu pelajaran. Oke, pelajaran kipas. Sebelum kalian istirahat, ucapkan kalimat alhamdulillah karena pelajaran hari ini sudah selesai. Kalian boleh istirahat. Oke, silakan. Silakan.